Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bagi kalian yang memiliki jenis kepribadian introvert, mungkin video ini sangat cocok untuk ditonton. Karena dalam videonya, si Pabe akan menjelaskan beberapa hal penting yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan introvert. Adapun alasan video ini dibuat bertujuan supaya setiap pribadi introvert mampu mengolah pribadi tersebut menjadi suatu pendorong dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, berikut ada 4 hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh setiap pribadi introvert. Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Introvert adalah jenis pribadi yang suka menyendiri ketimbang keramaian, suka mengamati ketimbang berbicara, serta cenderung pasif. Nah, dari beberapa sifat bawaannya ini, tentu kita bisa menebak bahwa kenyamanan introvert berada di rumah, ya kan? Memang, menjadi orang rumahan bukan sesuatu yang buruk, justru terdapat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Namun jika hal ini sampai mengganggumu untuk bersosialisasi atau membuatmu tidak ingin berinteraksi dengan lingkungan sekitar, maka berhati-hatilah, karena hal ini bisa membunuh karakter serta bakatmu secara perlahan. Oke, mungkin alasan kamu suka menyendiri itu karena kamu pemalu, tapi bukan berarti kamu pasrah dengan hal itu. Karena boleh jadi kamu hanya belum terbiasa berbaur dengan lingkungan sekitar. Adapun alasan mengapa kamu harus melakukan ini, itu karena dalam kehidupan kita tidak bisa hidup sendirian. Pasti akan ada saatnya di mana kita membutuhkan orang lain untuk bisa terus menjalani hidup ini. Pahami baik-baik. Yang kedua, cari potensimu dan fokuslah di sana. Sebenarnya poin yang satu ini berlaku bagi semua orang, namun di kesempatan ini mungkin si Pabe lebih menekankan kepada kalangan introvert. Kenapa? Karena biasanya introvert sering terjebak dengan imajinasinya sendiri, ketimbang mengeksekusi atau memulai rencana yang didapat dari imajinasinya tersebut. Dengan kata lain, banyak berhayal daripada berbuat. Nah, tentu hal ini sangat tidak baik, ya kan? Selain dapat beresiko menjadi kebiasaan, hal ini juga akan berpengaruh pada produktivitas introvert di setiap harinya. Maka dari itu, banyaklah berbuat, karena dengan ini kamu berpeluang menemukan bakat serta passion yang kamu miliki. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Maksudnya, ketika kamu punya rencana, entah itu berencana belajar skill baru, membangun bisnis, atau apapun lah. Nah, maka hal pertama yang mesti kamu lakukan yaitu mulai dari sekarang. Oke, mungkin kamu sudah paham dengan hal ini, namun alasan kamu belum mengeksekusi rencana itu bukan karena rasa malas, melainkan tidak tahu dari mana kamu harus memulainya, ya kan? Ketahuilah, semua orang juga pernah mengalami ini, bahkan orang-orang sukses sekalipun. Jadi, ini bisa dikatakan wajar. Yang tidak wajar itu ketika kamu punya rencana besar namun kamu tidak memulainya dari sekarang. Lantas bagaimana cara mengatasi ini? Dan dari mana kita harus memulainya? Gampang, lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Contoh, anggaplah kamu berencana untuk menjadi YouTuber gaming, namun kebetulan kamu tidak punya laptop atau komputer yang memadai. Kamu hanya punya smartphone, itu pun punya orang tua, misal. Nah, dalam kondisi ini, kira-kira jika kamu mengurungkan niatmu itu dengan alasan belum punya smartphone, mungkin tidak. Mungkin. Bahkan kebanyakan orang ketika dihadapkan dengan kondisi ini, mereka hanya bisa pasrah tanpa berbuat apapun. Padahal, seperti yang kita tahu, untuk bisa sukses dalam setiap apapun, tidak semudah apa yang dipikirkan, dan mungkin prosesnya membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Yang jelas, mulai dari sekarang adalah hal yang perlu dilakukan. Karena dengan itu, kamu akan tahu di mana letak kekurangan atau kelebihan yang terdapat dalam usahamu itu. Kemudian, mulailah dari sesuatu yang kecil, dan jangan dulu berorientasi pada sesuatu yang besar. Percayalah,
Ini hanya soal proses dan konsistensi. 4. Sayangi diri sendiri. Pada umumnya, introvert adalah sosok yang bisa dibilang perasa. Apapun yang sedang terjadi, dia pasti menanggapi itu dengan perasaan. Tidak heran terkadang karena sifatnya ini, introvert sering tersakiti, bahkan bisa sampai trauma. Kemudian di sisi yang lain, introvert juga tidak bisa mengontrol perbuatan orang lain terhadapnya. Ya kan? Mungkin jika kamu introvert, pasti sering merasakan ini. Lalu, bagaimana cara mengatasi ini? Simpel, kendalikan saja dirimu. Jadi maksudnya jika kamu sadar bahwa orang lain bisa kapan saja menyakitimu, maka yang perlu kamu lakukan yaitu belajar untuk menanggapi dengan kepala dingin. Memang tidak mudah, namun kamu wajib mencobanya. Kenapa? Karena kamu harus menjaga atau menyayangi dirimu sendiri. Dan sangat disayangkan apabila kehidupan ini kamu hanya sibuk mengobati perasaanmu itu. Nah, adapun beberapa hal yang tidak boleh dilakukan atau harus ditinggalkan oleh setiap pribadi introvert. Di antaranya, yang pertama, suka membanding-bandingkan kehidupan. Bagi kamu yang suka membanding-bandingkan kehidupan yang kamu miliki dengan kehidupan orang lain, cepat rubah dan tinggalkan kebiasaan ini. Kenapa? Karena hal ini tidak mendatangkan apapun kecuali kerugian. Lagi pula tidak ada manusia yang lahir dengan kehidupan yang sempurna. Percayalah, semua orang sedang berjuang menghadapi masalahnya masing-masing. Jadi jangan mengeluh, karena mengeluh tidak akan merubah apapun. Justru dengan mengeluh, kamu hanya akan menciptakan masalah baru. Beda halnya jika kamu bersyukur, meskipun perubahan belum terjadi, tapi setidaknya kamu mendapat ketenangan. Dua, komunikasi. Salah satu kebiasaan introvert yang harus dirubah yaitu soal komunikasi. Biasanya, kebanyakan introvert payah dalam perkara ini. Tidak heran perkara tersebut membuat introvert sedikit pendiam dan cenderung pasif. Memang hal ini merupakan sifat bawaan introvert, namun bukan berarti dia tidak mempedulikan hal itu. Karena dalam hidup, kita tentu tidak lepas dengan yang namanya komunikasi. Ya kan? Bahkan komunikasi sangat dibutuhkan di saat-saat tertentu, misalnya di tempat kerja atau dalam kelompok. Memang bagi sebagian orang, khususnya introvert, hal ini cukup berat. Namun bukan berarti kamu tidak mencobanya. Justru apabila introvert sudah terbiasa dalam kondisi ini, maksudnya lebih nyaman menjalani hari tanpa komunikasi, maka dampaknya bisa sampai merugikan, dimulai dari menghambat peluang serta penurunan kemampuan komunikasi itu sendiri. 3. Cenderung membawa perasaan di setiap urusan. Di satu sisi, mungkin hal ini harus dilakukan oleh setiap introvert. Tapi di sisi lain, jika kamu terus menanggapi segala sesuatu dengan perasaan, misalnya perlakuan orang lain terhadapmu, maka dikhawatirkan karena kebiasaan ini kamu jadi lebih sensitif, sehingga apapun perbuatan orang lain terhadapmu selalu meninggalkan dampak entah itu berupa kebaikan atau keburukan. Nah, hal ini tentu tidak baik, karena berpeluang besar membuatmu rapuh atau salah memahami maksud dari perbuatan orang lain. Contoh, anggaplah ada seseorang yang sering tersenyum hingga sering membantumu dalam setiap urusan. Nah, sehubung kamu punya kecenderungan menanggapi segala sesuatu dengan perasaan, maka kamu pasti beranggapan bahwasannya dia berbuat demikian terhadapmu berdasarkan rasa suka. Padahal, boleh jadi alasan dia sering membantumu karena dia dibesarkan di lingkungan yang penuh kasih sayang, sehingga perilaku dan perbuatan yang nampak cenderung baik. Jadi mulai saat ini, cobalah pandai dalam mengolah diri. Maksudnya mengetahui kapan perasaan harus dibawa dan kapan kamu tidak perlu membawanya. 4. Berhayal. Setiap orang tentu pernah atau bahkan sering berhayal. Sebenarnya, berhayal boleh-boleh saja dilakukan, namun jika kamu sadar bahwa waktu sangatlah berharga, tentu kamu tidak akan disibukkan oleh perkara ini. Maksudnya berhayal. Justru kamu akan banyak berbuat dan terus berusaha supaya apa yang kamu hayalkan bisa terwujud.
Memang, beberapa studi ada yang mengatakan bahwasannya berhayal dapat menjadi sebab otak seseorang lebih imajinatif. Namun jika kita pikirkan hal ini, tentu tidak seharusnya waktu yang berharga ini dihabiskan hanya untuk berhayal, ya kan? Jadi sebenarnya berhayal punya dampak positif dan negatif, namun dampak negatifnya lebih besar dari dampak baik. Mungkin hanya itu video untuk kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.